Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royani, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag B3 tahun 2025, NIM PPG 52521146844. Status Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Cijayanti 04. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan praktek mengajar kelas 6 dengan tema surah Ad-Duha dan hukum tajwid dalam surah Ad-Duha. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa dimulai. Hadir semua hari ini? Coba kita absen dulu. Ahmad Rifai, Apika. Nah, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air, marilah sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri dan waktu hidupku. Siapa yang cinta Al-Quran? Coba tepuk Al-Quran dulu. Tepuk Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan kepada Rasulullah. 114 itu jumlah suratnya, membacanya dapat pahala, menghafalnya sungguh asiknya. Siapa yang mau masuk surga, saya Allahu Akbar. Materi tema kali ini apa? Surat hukum tajwid yang ada di dalam surat Ad-Duha. Ad-Duha. Siapa yang sudah hafal surat Ad-Duha? Saya. Ya. Berapa jumlah ayat yang ada di dalam surat Ad-Duha? Ya. Peta konsep pembelajaran di dalam surat Ad-Duha itu adalah kita akan menulis surat Ad-Duha, terus membaca surat Ad-Duha, menghafal surat Ad-Duha, ya. Dan kita akan mempelajari hukum tajwid yang ada di dalam surat Ad-Duha. Kita menyaksikan dulu video atau ya tentang surat Ad-Duha, ya. Guru membaca surah Ad-Duha, suara lembut menggetarkan hati. Tuhan tak meninggalkanmu. Kalimat itu menyentuh hati Zaid. Langkah kaki Zaid ringan, senyumnya mulai tumbuh perlahan-lahan. Amin. Nah, jadi surat Ad-Duha itu apa? Jadi kita coba baca bareng-bareng dulu surat Ad-Duha. Mulai dari tahun, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma
Ad-Duha ini termasuk surah yang ke-93 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Terdiri dari berapa ayat? 11 ayat. Jadi surah Ad-Duha itu diturunkan di Mekah karena sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi termasuk surah Makkiyah. Ya. Sebagai jawaban atas pertanyaan dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir di Mekah, ya, yang menganggap Rasulullah SAW sudah tidak dipedulikan lagi oleh Tuhannya. sebab Nabi Muhammad SAW sudah lama tidak menerima wahyu, ya, atas kenabiannya, hingga akhirnya turunlah surat ini, yaitu surat Ad-Duha, untuk mempertegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa dugaan kaum kafir Mekah adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Ya. Jadi Allah juga memberitahu bahwa kepada Nabi Muhammad SAW Allah tidak pernah membenci ataupun melupakannya Nabi Muhammad. Maka langsung turunlah surat Ad-Duha ini, ya. Selanjutnya kita mempelajari hukum bacaan yang ada di dalam surat Ad-Duha. Yang pertama ada dua hukum, yaitu Bismillahirrahmanirrahim Wadduha. Nah, yang pertama dalam waktu, ya. Itu yang pertama alif lam Syamsiah. Alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah adalah alif lam bertemu dengan huruf Syamsiah. Maka dibaca itu. maka dibaca idgham. Jadi wadduha, alif lamnya dihilangkan dalam bacaannya, ya. Ada di dalam tulisan tapi dalam ucapan tidak ada. Hingga yang kedua ha, ya, mad asli sama dengan mad tabi'i. Jadi mad asli itu adalah ya. Keterangannya Huruf H berharokat fathah bertemu alif sesudahnya dan tidak bertemu hamzah. Huruf wakof, huruf dimatikan dan huruf bertasdid. Maka dibaca panjang 2 harokat. ya, buang harokat, ya. Wadduha, ya. Jangan terlalu panjang, jangan pendek. Ya. Ayat selanjutnya itu. Coba ada yang berani membaca ayat kedua? Coba Pak Tri, baca ayat kedua. Wal-laili idza saja. Ya, wal-laili idza saja. Yang pertama laili, yang kedua ija, yang ketiga saja. Laili huruf madlin, ya. Kenapa dinamakan madlin? Karena huruf iya mati atau sukun didahului huruf Lam. Harokat fathah. berharokat fathah, maka harus dibaca 2 Harokat. Coba siapa yang membaca ayat ketiga? Coba Pina. Wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, bagus. Yang pertama yaitu dinamakan mad asli atau mad tabi'i. Kenapa? Karena huruf mim Berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakof dan tasdid. Maka harus dibaca panjang 2 harokat. ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa ma lagi sama, ya. Ma wa ma qala itu semuanya mad asli. Karena setelahnya huruf alif. Wa ma itu mim hampir sama yang seperti yang mim pertama, yaitu mim berharokat fathah bertemu dengan alif, dibaca 2 harokat. Yang kedua, yang kedelapan mad asli, yaitu lam bertemu dengan fathah bertemu dengan alif setelahnya yang tidak bertemu dengan hamzah seperti saja tadi. Jadi alifnya digantikan dengan fathah berdiri. Selanjutnya ayat ke-4. Coba siapa? Coba tadi Habibi. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Ya, 3.
walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang pertama walal ya. Dinamakan Mad badal. kenapa? Pengganti. Ya, mad badal itu Pengganti. Apa yang digantinya? Sebab Bertemu hamzah dalam satu kalimat, tapi posisi hamzah lebih dulu dari huruf mad, maka harus dibaca panjang 2 harakat. ya, harus bacanya 2 Harakat. Yang kedua Madin. walal akhiratu khairnya ya. Mad Madin. Kenapa? Sebab huruf yang sukun didahului oleh mo menghasilkan fathah, maka harus dibaca panjang 2 harakat. Oke, terus yang ketiga khairul laka. Ya. Itu dinamakan Idgham bila guna. idgham bila guna. Ya, idgham dan tidak guna. Ya. Sebab Tidak berdengung. tidak berdengung. Kenapa? Karena huruf ro berharokat. Dan mengalami bertemu dengan huruf lam bertanda tasdid, maka lembut dalam dihilang dan bunyi tanwinnya jelas. Ya, jadi runnya itu lembur ya. Nah, tanwinnya hilang. Khairun laka ya, kalau nggak ada tasdid. Karena ada takkid maka lemburlah tanwinnya. Jadi dibaca khairul laka ya. Selanjutnya minal ya, minal ula. Ada 2 mad asli. Kenapa? Karena huruf alif Berharokat setelah bertemu wawu dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakof dan tasdid, maka harus dibaca panjang 2 harakat. ya. Yang terakhir mad asli sama seperti hukum bacaan yang tadi ya. Oke, selanjutnya kita pembagian kelompok. Ya. Di sini jumlahnya ada 17, 4 kali 4 kali 4 ya. 16. Ya, berarti kita bagi 4 kelompok. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Itu kalian menuliskan ayat pertama dari surat Ad-Duha. Yang kedua, apa arti dari kata Ad-Duha? Ya. Yang ketiga, mengapa kita disarankan membaca surat Ad-Duha dalam sholat duha? Terus apa saja yang harus kita perhatikan pada saat membaca Al-Quran? Terus tuliskan salah satu manfaat membaca surah Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus yang aktivitas kedua, ini tugas yang kedua. Kan semuanya surat Ad-Duha itu ada 11 ayat. Jadi dalam kelompok itu kalian berperan menghafalnya, ya. Misalkan ada 4 orang, berarti 11 bagi 4, ya ada kurang 1. Nah, Wadduhanya aja ayat pertama, jadi 10. Berarti atau 1 orangnya 2 ayat, ya, tukeran, saling menghafal sama temennya, ya, tukeran. Ya, sudah hafal atau belum kan? Nanti itu di checklist ayat pertama hafal atau belum, tukeran menghafalnya sama temen. Coba mulai dari kelompok 1. Silakan yang mempresentasikan tugas yang sudah kalian. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Untuk kelompok lain silakan memperhatikan presentasi dari kelompok 1.
Satu. Di sebelah sini. Perkenalkan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ada. Jawabannya satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya cinta Al-Quran ya. Coba kita tepuk Al-Quran dulu. Tepuk Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah. Diturunkan kepada Rasulullah. Suratul Al-Baqarah ditunjukkan suratnya, membacanya dapat pahala, menghafalnya sungguh asiknya. Siapa yang mau masuk surga? Saya Allah Akbar. Terus kesimpulannya apa tadi? Dari surat Ad-Duha itu artinya apa? Doa. Waktu. Berdoa. Kesimpulannya Waktu ketika matahari mulai naik. Surah Ad-Duha memberikan ketenangan hati, mengingatkan kita akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kasih serta harapan dalam menghadapi kesulitan. ya, ya. Jadi penting kita mempelajari hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya, baik panjang pendeknya, baik cara pengucapan hurufnya. Ya. Kembali ke waktu masing-masing. Ya. Silakan sekarang alat tulisnya dirapikan. Ya. Ketua kelas dipersiapkan untuk berdoa. Nanti setelah rapi semuanya. Yang pertama baca doa Al-Quran dulu ya. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya yang sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Mudah-mudahan menjadi wawasan, menjadi pengalaman lebih baik untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.